secara keseluruhan kita sama-sama mengetahui bahwa di negara kita pada tahun 2020 ini ada 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Termasuk kita di Papua ada 11, dan dari 11 itu salah satunya kita Mamberamo Raya. Mamberamo Raya sendiri kita punya 4 pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon yang punya hak untuk mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk Kabupaten Mamberamo Raya. Tetapi di dalam pelaksanaan ini kita punya KPU sendiri yang kemudian melalui keputusan DKPP RI nomor 55 bulan Mei 2020 itu diputuskan memberhentikan seluruh komisioner KPU Mamberamo Raya, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU Mamberamo Raya kemudian dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ya, selaku KPU Mamberamo Raya. Nah, sesuai dengan DKPP, putusan DKPP nomor 55 bulan Mei 2020 itu pada poin ketiga diperintahkan paling lambat 7 hari KPU Provinsi segera melaksanakan putusan DKPP dimaksud. Kemudian pada poin keempat diperintahkan juga kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk juga mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dimaksud. Tetapi dalam pelaksanaannya KPU Provinsi Papua selaku KPU Mamberamo Raya melakukan pembiaran terhadap putusan DKPP 55 tersebut. Nah, ini kemudian menjadi muara dari pengawasan yang tidak melekat oleh lembaga penyelenggara sendiri. Kenapa jadi muara? Karena KPU Provinsi Papua yang personilnya berjumlah 7 orang ini pada saat yang sama melakukan supervisi di 11 kabupaten di wilayah Papua yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, urusan KPU Mamberamo Raya itu seolah-olah tidak terurus. Bayangkan komponen penyelenggara itu sampai ke TPS dari kabupaten, dari KPU, kemudian PPD, PPS, KPPS sampai ini tidak terkoordinasi secara baik karena KPU sendiri tidak berada di tempat untuk waktu yang cukup lama. Nah, ini mengakibatkan persiapan perangkat KPU ini ke bawah tidak dilakukan dengan baik. Sosialisasi, sebab personil yang ada di bawah PPD, PPS dan KPPS ini masyarakat yang ada di kampung, tentu pemahamannya terhadap ketentuan sebagai dasar operasional dari pelaksanaan tugas-tugas ini dia belum memahami. Kalau tidak dilakukan pembekalan secara baik, sosialisasi secara baik, ini yang kemudian menjadi muara pelanggaran-pelanggaran yang tadi kita sampaikan melalui kuasa hukum itu. Kemudian di satu sisi, Bawaslu sendiri juga memiliki perangkat sampai ke tingkat TPS. Di tingkat kabupaten ada Bawaslu kabupaten. Di tingkat distrik atau kecamatan atau disebut dengan nama lain, di sana ada Panwas distrik. Kemudian di tingkat kampung itu ada PPL. Di tingkat TPS masing-masing itu ada PTPS. Tetapi dalam pelaksanaan ini, ironisnya, kenapa tidak ada satu catatan pun pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta, baik oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan perangkatnya, tidak ada sama sekali. Atau mungkin pihak lain yang juga terlibat untuk melakukan hal-hal yang kemudian menghalangi jalannya pemilihan. Ini tidak ada sama sekali catatan. Kemudian Bawaslu sendiri juga, kalau dari yang disampaikan tadi bahwa kita sesuai ketentuan tanggal 9 itu pemungutan suara dan perhitungan suara, kita tanggal 11 sesuai ketentuan kita masukkan permohonan kita, keberatan kita, dan tanda terimanya sudah disampaikan tadi ada. Ini kemudian sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
Nah, ini kita menganggap bahwa seluruh proses ini berjalan dan terjadi banyak pelanggaran ini terstruktur, sistematis dan masif. Karena hampir penyelenggara ini ada deal-deal di sana. Hampir setiap distrik. Ya, dan ini tidak terjadi di satu tempat saja, seluruhnya. Nah, ini yang kemudian menjadi keberatan kami, bahwa proses ini sesungguhnya harus kita melakukan perbaikan lagi, penataan ulang. Kita perbaiki. Ya, kita berharap mudah-mudahan dalam persidangan ini, karena dari 4 pasangan calon ini, 3 pasangan calon kemudian berkeberatan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dan 3 pasangan calon ini juga sudah menyampaikan materi gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kan baru kemudian terbukti kami misalnya dinyatakan kalah, itu salut. Sebab itulah konstitusi negara kita. Kalau tidak, itu mungkin kemudian akan menjadi satu contoh yang buruk bagi warga negara kita. Sementara kita inginkan bagaimana republik kita ini menjadi republik yang maju dan berkembang dengan baik. Untuk itu, ya, kami berharap nanti persidangan yang digelar di MK itu memang benar-benar menjadi tempat hukum itu ditegakkan. Kemudian juga kepada DKPP, supaya penyelenggara ini independensinya harus benar-benar terjaga. Karena yang kami lihat di Mambramo Raya, bayangkan surat pengajuan kami sudah masuk, dinyatakan terlambat. Sementara misalnya Bawaslu sendiri sebagai pengawas harusnya ada interval waktu membuka ruang kepada rakyat untuk mengadu. Ini tidak dilakukan. Benar-benar sebagai peserta, tapi juga sebagai warga masyarakat merasa tidak Keadilan. dan tidak ada keadilan bagi kita. Ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh calon bupati tadi, ya kami dari paslon nomor 2 tentunya merasa sangat dirugikan dari kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara, baik oleh KPU maupun Bawaslu. Itu sebabnya dengan surat yang kami sudah layangkan ke Mahkamah Konstitusi, kami berharap di sana ada keadilan. Kita berharap sehingga kebenaran ini tetap ditegakkan dan ya sehingga tidak ada pembiaran. Ya, itu yang kami berharap kepada yang dalam hal ini MK untuk bisa bijaksana dalam melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 4. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Biarlah proses ini jalan. Saya juga berharap khusus untuk warga masyarakat Mambramo Raya mungkin yang nanti bisa melihat atau mendengarkan konferensi pers ini, supaya jadi pembelajaran untuk kita. Kita ingin ke depan Mambramo Raya dan seluruh Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi itu penuh dengan wibawa dan bermartabat. Karena yang kita mau pilih adalah pemimpin yang nanti bisa mengayomi dan melayani rakyatnya. Bukan pemimpin yang menguasai rakyatnya, tapi melayani rakyatnya. Ya, kira-kira itu harapan dari saya selaku pasangan calon. Terima kasih.